Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu bagi kita semua. Selamat datang di channel Sinhide. Selamat datang di video kami dan pada kali ini kita akan membahas tentang Petrus, penembak misterius di Tanah Jawa. Sebuah periode kelam dalam sejarah Indonesia, di mana ribuan nyawa melayang dalam operasi misterius yang penuh tanda tanya. Siapa dalang di balik operasi ini? Mengapa mereka melakukannya? Dan bagaimana dampaknya terhadap masyarakat Indonesia hingga saat ini? Dalam video ini, kita akan membahas secara detail dan lengkap tentang sejarah kelam ini. Kita akan menelusuri jejak-jejak Petrus, mengungkap fakta-fakta yang selama ini tersembunyi, dan mendengar langsung kesaksian dari mereka yang terdampak oleh operasi kontroversial ini. Siapkan diri Anda untuk menyelami lorong-lorong gelap sejarah Indonesia, mengungkap tabir misteri Petrus, sebelum melangkah ke gerbang antar dimensi ke masa peristiwa tersebut. Jangan lupa subscribe, like, dan share dulu ya. Setelah itu, yuk kita masuk ke saat-saat kelam itu dan merenungkan kembali arti keadilan dan hak asasi manusia. Tahun 1982, Yogyakarta diguncang kasus pembunuhan sadis. Sri Mulyani, seorang karyawati bank, ditemukan tewas mengenaskan di dalam mobilnya. Tubuhnya penuh luka tusukan, seolah-olah menjadi pelampiasan amarah yang tak terbendung. Publik terhenyak, polisi pun dibuat geger. Kasus ini menjadi sorotan, bukan hanya karena kebiadabannya, tapi juga karena korbannya. Sri Mulyani bukanlah seorang penjahat kelas kakap, bukan juga seorang yang terlibat dalam dunia hitam. Ia hanyalah warga negara biasa, yang hidupnya direnggut dengan cara yang tragis. Kasus Sri Mulyani menjadi awal dari rentetan kasus pembunuhan misterius yang kelak dikenal dengan Petrus, penembak misterius. Pembunuhan dengan modus serupa terjadi berulang kali, menyasar para preman dan pelaku kriminal di berbagai wilayah. Ketakutan dan teror mulai menyelimuti Tanah Jawa. Publik bertanya-tanya, siapakah dalang di balik pembunuhan-pembunuhan ini? Apakah mereka para vigilant yang ingin membersihkan jalanan dari kejahatan? Ataukah ada kekuatan besar yang bermain di balik layar? Yogyakarta, kota pelajar yang tenang dan damai, mendadak berubah menjadi panggung pertumpahan darah. Para preman, yang biasanya bebas berkeliaran, mendadak hilang satu persatu. Mayat-mayat mereka ditemukan di pinggir jalan, sungai, bahkan hutan-hutan, dengan kondisi yang mengenaskan. Tanda-tanda penyiksaan terlihat jelas di tubuh mereka. Tembakan, tikaman, bahkan luka bakar, menjadi bukti betapa kejamnya para algojo Petrus. Operasi Petrus di Yogyakarta dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Target-target dipilih dengan cermat, biasanya para preman yang meresahkan masyarakat. Eksekusi dilakukan dengan cepat dan efisien, meninggalkan sedikit sekali jejak. Polisi dibuat kewalahan. Tekanan publik untuk mengungkap dalang di balik Petrus semakin besar. Namun, siapapun mereka, para eksekutor Petrus seolah-olah menghilang di telan bumi, meninggalkan misteri dan teror yang semakin mencekam. Teror Petrus menebar ketakutan di kalangan para preman. Desas-desus tentang operasi pembasmian preman ini menyebar dengan cepat dari mulut ke mulut. Kehidupan jalanan yang dulunya mereka kuasai, kini berubah menjadi arena perburuan. Dihadapkan pada dua pilihan, menyerahkan diri atau mati, banyak preman memilih jalan pertama. Mereka berbondong-bondong mendatangi kantor polisi, mengakui segala perbuatan mereka, dan memohon perlindungan. Namun, penyerahan diri tak menjamin keselamatan. Banyak dari mereka yang tetap menjadi korban Petrus, bahkan setelah mereka berada di tangan aparat. Fenomena ini semakin menguatkan dugaan bahwa Petrus bukanlah operasi main hakim sendiri biasa. Ada dugaan kuat bahwa operasi ini melibatkan aparat keamanan, atau setidaknya mendapat restu dari mereka. Petrus merambah Tanah Jawa, teror tanpa batas. Tak butuh waktu lama bagi Petrus untuk menjelma menjadi mimpi buruk yang menghantui seluruh Tanah Jawa. Dari kota besar hingga pelosok desa, operasi pembasmian preman ini menebar teror dan kengerian. Di Jakarta, mayat-mayat ditemukan mengambang di Kali Sunter dan Ciliwung. Di Jawa Barat, para preman hilang misterius di tengah perkebunan teh dan hutan-hutan. Jawa Timur pun tak luput dari teror Petrus. Mayat-mayat bergelimpangan di jalanan Surabaya dan Malang. Modus operandinya serupa, pembunuhan cepat, penyiksaan yang brutal, dan mayat yang dibuang di tempat-tempat umum.
Pesan yang ingin disampaikan jelas, tak ada tempat aman bagi para penjahat, dimanapun mereka berada. Petrus menjelma menjadi momok yang menakutkan, sebuah bayangan gelap yang membayangi siapapun yang dianggap mengganggu ketertiban dan keamanan. Seiring dengan meluasnya operasi Petrus, beredar pula cerita-cerita mistis yang semakin menambah aura mengerikan di sekitarnya. Salah satu yang paling terkenal adalah kisah Alas Roban di Jawa Tengah, yang konon menjadi lokasi pembuangan mayat-mayat korban Petrus. Warga sekitar mengisahkan tentang penampakan-penampakan gaib dan suara-suara misterius di Alas Roban. Ada yang mengaku melihat sosok-sosok hitam tinggi besar, mendengar jeritan kesakitan di tengah malam, bahkan mencium bau busuk yang menyengat. Cerita-cerita ini, entah benar atau hanya isapan jempol belaka, semakin menebalkan misteri Petrus. Apakah Alas Roban dan tempat-tempat seram lainnya benar-benar menjadi saksi bisu kekejaman operasi ini? Atau inikah cara masyarakat melukiskan kengerian yang tak mampu mereka ungkapkan dengan kata-kata? Terlepas dari kebenarannya, kisah-kisah mistis ini menunjukkan betapa mendalamnya trauma dan ketakutan yang ditanamkan Petrus di benak masyarakat. Tato tanda maut di era Petrus. Di tengah hiruk-pikuk operasi Petrus, muncul sebuah fenomena unik yang menarik perhatian Tato. Ya, Tato yang selama ini identik dengan dunia kriminal, justru berbalik menjadi ancaman bagi para pembawanya di era Petrus. Para algojo Petrus seolah menggunakan tato sebagai salah satu indikator dalam memilih target operasi. Mereka yang bertato, terutama dengan motif-motif tertentu yang dianggap melambangkan kejahatan, berada di garis depan ancaman. Akibatnya, banyak orang yang sebelumnya dengan bangga memamerkan tato di tubuh mereka, kini justru ketakutan. Mereka berusaha menghilangkan tato dengan berbagai cara, mulai dari laser, operasi, hingga menggunakan bahan-bahan tradisional. Fenomena ini menunjukkan betapa berbahayanya stigma dan generalisasi dalam sebuah operasi keamanan. Petrus, yang seharusnya menyasar para pelaku kriminal, justru menimbulkan ketakutan dan ketidakadilan bagi mereka yang dicap sebelah mata hanya karena penampilan fisik mereka. Chapter selanjutnya, Petrus di pengadilan HAM, antara keadilan dan impunitas. Operasi Petrus, dengan segala kontroversi dan kebrutalannya, tak lepas dari sorotan tajam dunia internasional. Lembaga-lembaga HAM, baik di dalam maupun luar negeri, mengecam keras pembunuhan tanpa proses hukum yang terjadi di Indonesia. Amnesty International, salah satu organisasi HAM terkemuka di dunia, merilis laporan khusus tentang Petrus. Laporan tersebut menyebutkan bahwa operasi ini telah merenggut ribuan nyawa dan melanggar hak asasi manusia yang paling mendasar, yaitu hak untuk hidup. Pemerintah Indonesia saat itu diduga kuat terlibat dalam operasi Petrus. Namun, hingga kini, belum ada satupun pelaku yang diadili atas kejahatan terhadap kemanusiaan ini. Impunitas dan tiadanya penegakan hukum yang adil justru semakin memperkuat budaya kekerasan dan main hakim sendiri di masyarakat. Pertanyaan penting yang muncul adalah, sampai kapan keadilan dan kebenaran atas kasus Petrus ini akan terus dikubur? Akankah para korban dan keluarga mereka terus hidup dalam bayang-bayang ketidakadilan tanpa titik terang? Chapter selanjutnya, senjata makan tuan ketika Petrus disalahgunakan. Di balik dalih pemberantasan kejahatan, ternyata Petrus menyimpan sisi gelap yang jauh lebih mengerikan. Operasi yang seharusnya menciptakan rasa aman dan ketertiban, justru berbalik menjadi alat untuk melanggengkan kekuasaan dan melenyapkan lawan politik. Berbagai pihak, mulai dari pejabat, pengusaha, hingga orang-orang yang memiliki pengaruh besar, diduga kuat memanfaatkan Petrus untuk kepentingan pribadi. Mereka dengan mudahnya menyingkirkan siapapun yang dianggap menghalangi kepentingan mereka, dengan cara melaporkannya sebagai preman atau pelaku kriminal kepada para algojo Petrus. Praktik kotor ini menciptakan lingkaran setan kekerasan dan impunitas. Para penguasa semakin merasa kebal hukum, sementara rakyat kecil terus menjadi korban kekejaman dan ketidakadilan. Petrus, yang seharusnya menjadi solusi atas tingginya angka kriminalitas, justru bertransformasi menjadi monster buas yang mengancam siapapun yang berani melawan kekuasaan.
Akhir sebuah teror, mengapa Petrus dihentikan? Setelah bertahun-tahun berkuasa dan menebar teror, akhirnya operasi Petrus mencapai titik akhir. Pada pertengahan tahun 80-an, operasi pembasmian preman ini mulai dihentikan secara bertahap. Pertanyaannya, mengapa? Ada beberapa faktor yang diduga menjadi penyebab dihentikannya Petrus. Pertama, tekanan internasional yang semakin kuat dari lembaga-lembaga HAM dunia. Pemberitaan negatif tentang pelanggaran HAM di Indonesia mencoreng citra pemerintah di mata dunia. Kedua, efektivitas Petrus dalam menurunkan angka kriminalitas juga dipertanyakan. Meskipun banyak preman yang tewas dan menyerahkan diri, namun kejahatan tak kunjung sirna. Bahkan, muncul kejahatan-kejahatan baru yang lebih terorganisir dan sulit diberantas. Ketiga, adanya perubahan politik di Indonesia juga diduga menjadi salah satu faktor dihentikannya Petrus. Pemerintah baru yang berkuasa ingin menciptakan citra yang lebih baik dan menghentikan kebijakan-kebijakan represif pemerintahan sebelumnya. Terlepas dari apapun alasannya, dihentikannya Petrus menandai berakhirnya sebuah era kegelapan dalam sejarah Indonesia. Namun, luka lama itu tak mudah menghilang. Masyarakat Indonesia masih harus terus berjuang untuk mewujudkan penegakan hukum yang adil dan menghormati hak asasi manusia. Dunia mengenang, korban Petrus tak terlupakan. Meskipun operasi Petrus telah lama berakhir, namun kisah pilu dan jeritan hati para korban dan keluarga mereka masih terngiang hingga kini. Dunia pun tak tinggal diam. Berbagai pihak terus menyuarakan pentingnya mengingat peristiwa kelam ini dan memastikan agar tragedi serupa tak pernah terulang kembali. Organisasi-organisasi HAM internasional, seperti Amnesty International dan Human Rights Watch, terus mendesak pemerintah Indonesia untuk mengungkap kebenaran dan menghukum para pelaku pelanggaran HAM berat di masa lalu, termasuk kasus Petrus. Di tingkat nasional, berbagai kelompok masyarakat sipil dan aktivis HAM juga terus menyuarakan pentingnya penyelesaian kasus Petrus secara adil dan bermartabat. Mereka menuntut pemerintah untuk menemukan kuburan massal, mengidentifikasi korban, memberikan kompensasi kepada keluarga korban, dan memastikan agar peristiwa serupa tak pernah terulang kembali. Peringatan Hari Hak Asasi Manusia setiap tahunnya menjadi momentum untuk merenungkan kembali peristiwa Petrus dan pentingnya menghormati hak asasi manusia. Kisah pilu para korban menjadi pengingat bahwa keadilan dan kebenaran harus terus ditegakkan, agar tragedi kemanusiaan tak pernah terulang kembali di bumi pertiwi. Mengulang mimpi buruk, kontroversi kebangkitan Petrus. Di tengah meningkatnya angka kriminalitas dan kecemasan masyarakat terhadap keamanan, muncul wacana untuk menghidupkan kembali Petrus. Para pendukung berargumen bahwa tindakan tegas diperlukan untuk menciptakan efek jera dan mengembalikan rasa aman. Namun, wacana ini menuai pro dan kontra yang tajam. Para penentang dengan keras menolak kebangkitan Petrus, mengingatkan pada sejarah kelam pelanggaran HAM di masa lalu. Mereka khawatir operasi ini akan kembali menimbulkan korban jiwa yang tak berdosa dan menciptakan ketakutan di tengah masyarakat. Di sisi lain, para pendukung berpendapat bahwa Petrus versi modern dapat dilakukan dengan pengawasan yang ketat dan mengutamakan hak asasi manusia. Mereka mengusulkan pelibatan lembaga independen untuk mengawasi jalannya operasi dan memastikan tidak ada penyalahgunaan kekuasaan. Terlepas dari perdebatan yang ada, kebangkitan Petrus menjadi bahan renungan bersama. Apakah kekerasan merupakan satu-satunya jalan untuk menciptakan keamanan? Atau masih adakah cara lain yang lebih beradab dan menghormati hak asasi manusia? Petrus, pelajaran berharga untuk masa depan. Terima kasih telah menonton video kami tentang Petrus di Tanah Jawa. Semoga video ini dapat menjadi pengingat bagi kita semua tentang betapa pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia. Petrus bukanlah solusi atas permasalahan kejahatan dan keamanan. Justru sebaliknya, operasi ini telah meninggalkan luka mendalam bagi bangsa Indonesia, mencoreng wajah kemanusiaan, dan mengancam nilai-nilai demokrasi. Mari kita jadikan peristiwa Petrus sebagai pelajaran berharga untuk terus berjuang mewujudkan Indonesia yang lebih baik, di mana hukum ditegakkan seadil-adilnya,
hak asasi manusia dihormati, dan kekerasan bukan lagi menjadi pilihan dalam menyelesaikan masalah. Terima kasih telah menonton video kami tentang Petrus di Tanah Jawa. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugiyo tansah pinaringan rahayu, sagung dumadi.